Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita tentang sholat Id. Ya. Sebelumnya pastikan kita sudah membayar zakatul fitri, ya, berupa makanan pokok seberat 2,5 kilogram. Sebenarnya satu sok. Satu sok itu ukurannya sama dengan 4 mud. Satu mud itu kurang lebih beratnya 544 gram. Kalau dikali 4, 2 kilo lebih 176 gram. Ya, dibulatkan menjadi 2,5 kilogram. Itu sudah mencukupi, ya. Tapi kalau mau 3 kilo silahkan, ya. Bisa dibayarkan dalam bentuk uang, tetapi nanti panitia zakat fitrah membelikan beras biar sama, ya. Selanjutnya awali dengan mandi besar, ya, pakai siwak, sikat gigi, kemudian setelah itu berwudu seperti wudu dalam sholat, lalu mandi dengan menyiramkan air kepala pakai wangi-wangian, ya. Kemudian setelah itu pakai pakaian terbaik, ya, yang kita punyai, tidak harus baru. Kemudian setelah itu berbuka secukupnya saja, 1 kurma atau 3 kurma, ya. Lalu kemudian selalu bertakbir, ya, sampai menuju ke tanah lapang itu tetap bertakbir sampai sholat itu ditegakkan, ya. Nah, nanti kalau selesai pulang itu menempuh jalur berbeda karena namanya juga syiar, ya. Tapi karena ini COVID, jadi kita hanya sholat di rumah kita atau di halaman pekarangan rumah kita. Itu akan lebih bagus lagi, ya. Baik, jika tidak hujan atau tidak becek, maka sholat ini tentu lebih utama dikerjakan di lapangan, ya. Tapi kalau hujan, kata Nabi SAW, ya laksanakan di masjid, ya. Nah, itu kira-kira. Padahal waktu itu kita tahu tempat sholatnya Nabi SAW itu hanya berjarak 200 meter dari masjid Nabi, ya. Nah, sekali lagi karena ini kondisi pandemi, maka tentu lebih parah daripada sekedar hujan, ya. Nah, maka kita diperintahkan oleh ulama kita untuk sholat di rumah saja. Tapi kalau misalnya memilih tidak sholat, itu juga tidak masalah. Toh ini ada khilafiyah di kalangan ulama. Katanya kalau tidak bisa dikerjakan di lapangan, di masjid kalau tidak bisa ya sudah cukup, ya. Tapi itu silahkan mana yang diyakini, ya. Saya hanya mau memberikan tuntunan sekiranya Anda memilih untuk sholat di rumah atau di halaman rumah, ya. Baik, sholat ini dikerjakan sebelum khutbah, tanpa didahului dengan azan, tanpa iqamah, tanpa sholat sunnat sebelum dan sesudahnya. Ya, paling imam hanya mengingatkan sawu sufufakum fis sholah, karena seringkali jaraknya cukup lebar, ya. Nah, karena COVID, ya mungkin jangan terlalu rapat, tapi secukupnya saja, tidak bersentuhan, ya. Alat pelindung diri tetap digunakan, hand sanitizer tetap dipakai, baik sebelum sebelum melaksanakan ataupun setelah melaksanakan, ya. Memang ada khilafiyah pakai masker dilarang, tetapi masalahnya ini COVID. Jadi kalau kita berjamaah, apalagi dengan tetangga, ya pakailah prosedur kesehatan, APD dan kemudian hand sanitizer, ya. Selanjutnya, jumlah sholat id ini 2 rakaat, Idul Fitri, Idul Adha sama, ya. Dimana pada rakaat pertama itu takbir 7 kali, dan kemudian pada rakaat kedua takbir 5 kali di luar takbir intikal, takbir pindah gerakan, ya. Nah, kemudian pada setiap takbir ini mayoritas ulama berpendapat bahwa tetap mengangkat tangan. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun ada juga ulama yang mengatakan tidak mengangkat tangan, yaitu Imam Malik dengan Malikiyah.
Nah, mayoritas ulama berpendapat angkat tangan ke setiap takbir karena didasarkan pada keumuman dalil dari hadis Abu Dawud, Al-Baihaqi dan Ad-Daraqutni, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'uhuma fi kulli takbiratin yukabbiruha qabla ruku. Jadi beliau mengangkat kedua tangannya pada setiap kali takbir di mana beliau bertakbir sebelum ruku. Nah, ini dasarnya. Tapi dasarnya bukan dalil tentang sholat Id, ya. Nah, kemudian tidak ada bacaan tertentu di sela-sela takbir zawaid. Seperti yang saya katakan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar yang biasa kita dengar, itu tidak ada hadisnya sama sekali. Jadi memang tidak ada bacaannya, ya. Nah, tapi setelah takbir zawaid itu selesai, silahkan membaca doa iftitah. Doa iftitahnya kalau bisa saya sarankan yang pendek saja, ya. Apa itu doanya? Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik, cukup, ya. Itu hadisnya kemarin saya sudah jelaskan, hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian setelah sholat, dengarkan khutbah dengan tenang hingga selesai. Itu sunnahnya. Lah kalau misalnya sudah mau pulang, silahkan. Memang ada hadis yang mengatakan, ya ketika khutbah, ya ada yang mau kata Nabi SAW, yang mau mendengarkan khutbah silahkan, yang mau pulang silahkan. Tapi itu hadisnya bermasalah. Hadis riwayat Abu Dawud kalau tidak salah mursal itu, ya. Mursal itu dari tabi'in langsung ke Nabi, ya. Padahal tabi'in tidak ketemu sama Nabi SAW. Jadi yang disunnahkan tetap lakukan, dengarkan khutbah sampai selesai, ya. Nah, kemudian setelah itu berdoa, ya. Dalam berdoa, kalau misalnya Anda menjadi khatib, ya, Muhammadiyah mengatakan tidak ada duduk di antara dua khutbah karena hadisnya hanya sampai tabi'in yang bernama Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah. Berarti hadisnya maqtu' dan bermasalah, ya, mungkar karena ada Ismail bin Muslim, ya. Ini saya sudah bahas dalam buku Salat Sesuai Tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada catatan kaki, ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, ya, yang melaksanakan sholat ataupun yang memilih tidak sholat, insya Allah niatannya mau sholat sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.